Selamat pagi. Gimana kabar? Pemimpin intinya komplit nih. Luar biasa. Saya akan bersama rekan saya Pak Otniel. Apakah ada di ruangan ini sudah? Itu dia Pak Otniel. Saya Cornelius Wing, Anda tahu. Ini Pak Otniel Lumowa. Nanti dia biar kenalkan dirinya secara pribadi saja. Dia tim yang sudah mengajarkan kebenaran tersebut. Kira-kira ya udah belasan tahun lah kami menghidupi dan mengajarkan hal tersebut. Kemudian satu yang jadi saran saya, karena ini 7 prinsip dasar kehidupan, jadi kalau nanti aja bukannya nunggu komando saya ya, atau ini pakai ini langsung ya, udah oke nih, oke sip, mantap. Jadi bolos 1 session saja, maka gambarnya tidak utuh pewahyuan ini. 7 prinsip ini harus dimengerti semuanya secara rata dan sama kuat, dan juga harus dihidupi semuanya. Nanti kita akan tahu, kalau Anda bolos 1 saja di 1 session, maka itu akan mengacaukan seluruh bangunan prinsipnya. Itu kemudian apalagi pesan saya? Ada fotokopian tapi nanti dibagikan terakhir. Nah, fotokopian itu beberapa masih kosong. Jadi kalau Anda tidak mencatat sekarang, maka Anda akan kesulitan mengisi titik-titik kosong itu. Pada akhirnya Anda harus mengajar orang lain. Oke, setuju ya? Jadi catatlah. Karena banyak hal yang tidak ada di fotokopian. Fotokopian hanya pengingat saja nanti, reminder saja. Saya kira itu pesan saya. Oke, saya akan mulai. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, percaya ada. Ibrani 12 ayat 28 jelas menyebutkan, kita bilang jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi Alkitab bilang begini, jadi karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, menerima Yesus, itu satu paket di dalamnya, Anda menerima unshakable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu satu paket. Maka aneh juga sih, kalau kita menerima kerajaan dan Yesus sang Raja, tapi kita tergoncang. Aneh, ada sesuatu yang hilang pasti. Nah, menerima Yesus dan kerajaan yang tidak tergoncangkan, satu paket di dalamnya, itu disebut prinsip-prinsip kerajaan. Kalau Anda menerima kerajaan, maka di saat yang sama Anda menerima prinsip-prinsip kerajaan. Oke, ngerti sampai di situ? Alkitab bilang begini, carilah dulu kerajaan Allah dan apa? Itu sama artinya dengan carilah dulu kerajaan Allah dan prinsipnya. Jadi lucu sekali menerima kerajaan Allah tapi tidak dengan prinsipnya. Tidak mungkin Anda kemudian menjadi unshakable, tidak tergoncangkan. Caranya hidup yang tidak tergoncangkan itu terima kerajaan dan kebenarannya dan prinsipnya. Banyak orang menerima kata kerajaan tapi tidak tahu prinsip-prinsip kerajaan. Nah, sepanjang 2 hari ini kita akan belajar begini. Hei, kau kan katanya sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, inilah sebagian prinsipnya yang kami sodorkan. Dan yang dibagikan selama 8 session ini disebut prinsip dasar. Jadi kalau enggak lewatin ini, kau akan mengalami kesulitan melangsungkan kehidupan dan kekristenanmu di masa-masa selanjutnya. Kuncinya untuk menang dalam tiap terminal kehidupanmu adalah lulus dari 7 basic principle ini. Nah, enggak semua orang ya dengar gitu. Jadi kalau Anda bisa mendengarkannya,
Itu kasih karunia belaka. Jadi bersyukur gitu gereja ini sekarang mau dibangun, start dari fondasinya dulu dibenahi. Saya khawatir sekalipun Anda sudah bertahun-tahun bergereja, jangan-jangan beberapa prinsip dari ketujuhnya belum breakthrough dan belum menang di tujuh itu. Cilakanya kehidupan menjadi tertatih-tatih dan berat kalau enggak lulus di tujuh prinsip itu. Inilah gambar utuh prinsip dasar namanya. Jadi ingat, menerima kerajaan Allah itu termasuk menerima prinsipnya. Nah, boleh dibilang 7 prinsip dasar kerajaan ini boleh dibilang begini, kulturnya kerajaan gitu. Atmosfer, kultur, budayanya kerajaan. Jadi kalau Anda tidak ikut seminar ini, nggak dengar kebenaran ini, ya nggak terlalu ngerti budaya kerajaan. Begitu kira-kira. Nah, 7 prinsip dasar kehidupan. Kenapa sebenarnya kita ngalami konflik? Dan konflik itu kita jadi blunder di situ dan tidak menang-menang. Menurut saya kita tuh banyak seringkali berkonflik tanpa prinsip. Maka kita tidak menang-menang sama konflik kita. Berulang seperti itu terus. Kenapa? Kita hidup tanpa prinsip atau hikmat. Pentingnya hikmat dan prinsip. Oke, kita mau lihat mulai dari Matius. Saya mulai sekarang. Matius pasal yang ke-3. Matius pasal yang ke-3. Ayat yang ke-10. Saya bacakan, Anda simak. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ini prinsip loh. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Teman-teman, prinsipnya begini. Ternyata ketidakberbuahan itu soal akar. Jadi Alkitab bilang kapaknya udah tersedia. Di mana tersedianya akar? Tersedianya kapak? Di akar pohon. Sewaktu-waktu tidak berbuah pohonnya, dihajar. Yang dihajar akarnya. Makanya boleh juga dikasih judul seminar ini adalah seminar pelayanan cabut akar versus babat daun. Banyak kali kita menyelesaikan masalah, itu sebetulnya kita pukul, hajar, potong daunnya. Konflik tidak pernah selesai kalau Anda babat daun-daun konflik. Kalau Anda potong daun hari ini, apakah besok tumbuh lagi? Itu sebabnya beberapa konflik berulang dan jauh dari kemenangan. Maka hikmat yang ditawarkan oleh Alkitab adalah kapaknya itu tersedia di akar pohon, bukan kapak untuk hajar daun. Pelayanan akhir zaman menurut saya ada pelayanan yang piawai melihat akar, habisi di akar. Kalau akarnya udah dihabisi, daunnya tumbuh lagi enggak? Kecuali daun siluman. Natural, kalau akarnya udah kagak ada, yang enggak ada pula daunnya. Kita hajar daun, muncul lagi. Semua gereja yang enggak breakthrough di 7 prinsip ini, semua pemimpin inti dengar, yang tidak breakthrough di prinsip ini, luar biasa. Visinya gereja boleh hebat, tapi jatuh bangun, terkendala, konflik jemaat di area ini terus kurang heroik. Heroisme itu kalau ada konflik karena visi dong, bukan konflik karena hal-hal yang remeh-temeh daily life.
Anda mesti menang di sini. Banyak gereja yang visinya hebat, tapi terganjal kerikil-kerikil prinsip dasar. Kasihan kan, mimpinya keren. Wah, semangatnya luar biasa, tapi hanya karena ini. Justru di awal tahun saya datang ini, saya bersama Pak Orniel rindu meletakkan fondasi supaya paling tidak diminimalisir di gereja ini persoalan-persoalan kagak perlu kacangan. Udah jenderal kok persoalan kacangan ya. Mau merebut kota, wong Anda tidak bisa mengalahkan dirimu kok. Alkitab bilang orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi jangan pernah bilang merebut kota sebelum belajar menguasai dirimu. Prinsip dasar 7 ini itu upaya untuk bersama Tuhan kuasai dirimu baru rebut kotamu. Visi kota kok diri sendiri kagak menang. Nah, kalau disimpulkan konflik seluruh kemanusiaan di jagat raya ini akarnya. 7 ini. Oke? Nah, ini hikmatnya yaitu cabut akar, bukan babat daun. Ada orang datang ke saudara konseling, saya ini orang kok cabul. Oh sini, ini roh cabul. Ditengking roh cabulnya. Waduh, mendadak seperti manifestasi roh cabulnya pergi. Seminggu kemudian cabul lagi loh. Ada orang merokok bilang doakan saya dong. Oh ini roh rokok. Pokoknya semua roh dah, sudah. Salahin roh pokoknya. Tapi ada lagi, muncul lagi, tumbuh lagi. Enggak dihajar akarnya bos. Melelahkan menangani problema seperti itu. Jadi saya mau tanam berulang-ulang nih. Akar. Saya mau tanam berulang-ulang nih. Supaya Anda punya pendekatan sekarang pada setiap konflik dan problema adalah akarnya apa? Akar itu penting. Itu mempercepat waktu. Enggak blunder buang waktu di sektor-sektor yang enggak perlu. Oke? Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari firman Tuhan, sudah tergambar, memang bisa digambarkan semacam pohon ini namanya pohon akar karakter. Coba bisa udah siap ya? Oh belum? Nggak bisa kah? Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu ternyata, saudara, dalam kehidupan ini, intinya tuh ada 3 akar yang disebut 3 akar dosa, yang merupakan inti dari berbagai macam problema. 3 akar dosa. Nah, yang pertama, Anda mesti betul-betul renungkan ini, yang disebut problema akar di dalam hidup kita itu yang pertama, ini akar cinta uang. Ini akar ini. Kalau Anda lihat di Alkitab, betul-betul cinta uang itu dianggap akar. Akar segala kejahatan adalah akar segala kejahatan uang? Tidak, tapi cinta uang. Itu akar segala kejahatan. Nah, yang kedua, apa yang disebut akar lagi? Dalam Ibrani 12, kita bisa melihat akar yang kedua namanya akar pahit. Jangan menjauhkan dirimu dari kasih karunia, kata Alkitab, supaya jangan tumbuh akar pahit. Yang ketiga,
Tahu akar pahit? Tahu ya, akar pahit, kepahitan itu ternyata akar loh. Nanti Anda akan tahu bahwa orang yang marah, memberontak, cabul, dan sebagainya, itu akarnya itu kepahitan. Jadi dari pahit ini lahir banyak sekali buah-buah dosa. Makanya problema kepahitan ini betul-betul harus dibereskan sejak dini. Karena itu kalau akarnya itu bisa sampai nanti tumbuh batang, ranting, daun, udah susah nyabutnya ini. Nah yang ketiga dalam keseluruhan akar problematika itu ada yang ketiga disebut kenajisan. Wah ini juga kenajisan meliputi kenajisan jasmani, kenajisan rohani. Jadi inilah yang disebut dengan 3 akar dosa. Babat di 3 akar ini, dihabisi 3 akar ini, maka tidak akan muncul ranting, batang, daun-daun dosa. Anda akan, karena inti dari semuanya ke sini. Mari kita lihat satu persatu. Ibrani 12. Satu persatu ya. Ibrani 12 dulu. Kalau sudah siap beritahu saya ya. Oke. Ibrani 12. Mari kita lihat. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau kau jauh dari kasih karunia Allah, ini yang terjadi. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi orang yang jauh dari kasih karunia Allah, itu akibat langsungnya adalah dia mengalami akar pahit, tumbuh akar pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Wah ngeri. Jadi akar pahit itu punya 2 anak kembar. Anak pertama namanya rusuh, anak kedua namanya cemar. Semua yang berbau rusuh dan cemar itu bapaknya jelas pahit. Rusuh itu di dalamnya termasuk marah. Marah itu rusuh di dada ini. Memberontak itu rusuh itu. Pengadu domba rusuh. Ngegosip itu bagian dari rusuh juga. Nah banyak kali kita hanya sikat bukan akarnya, yang kita sikat adalah pemberontaknya, yang kita sikat adalah kok suka ngegosip sih, tapi nggak sampai kepada akar. Nah di sini dikatakan bahwa pahit itu bisa menimbulkan rusuh dan cemar. Kata cemar ini sampai kepada istilah yang berbau-bau seksual. Seperti kalau cemar dalam bahasa asli ini bisa seperti ini artinya, mengeluarkan lelehan. Itu artinya kata cemar itu sampai kepada begini, menikmati seks diri sendiri. Artinya masturbasi, onani, merancap alat kemaluan, itu bagian dari kecemaran. Bayangkan, orang itu bisa loh dari pahit itu melemparkan diri ke hawa nafsu. Tapi akarnya pahit. Ambil contoh. Oke, udah? Nah gambar saja lebih jelas. Saya melewati ini aja, karena ini 6 daerah konflik, ini session tersendiri saja. 6 berarti 6 session. Terlalu panjang ada di sini. Saya pengennya langsung di sini aja. Nah ini gambar apa? Dengan iman yakinilah ini bukan brokoli ya. Ini pohon. Jadi memang anak saya menggambar kurang bagus. Tapi pandanglah dengan iman dan mata hati. Ini pohon. Alkitab bilang bahwa
Sebenarnya persoalan kita itu lihat di akarnya. Nah, yang di atas itu, yang di atas ini kan cuman tindakan atau akibat yang kelihatan mata, daun-daun, buah, ini terlihat mata. Tapi yang terlihat mata itu muncul karena ada sikap di dalam. Tidak mungkin Anda bertindak tanpa sikap. Misalnya, tindakannya jotos pemimpin. Nah, itu sikapnya apa? Kurang ajar. Nah, di bawah sikap nggak begitu saja ada. Sikap itu muncul karena memang akarnya sudah ada. Akarnya apa? Pahit. Kalau pahit, sikapnya marah sama pemimpin. Udah marah, hajar pemimpin, cegat pulang gereja. Nah, misalnya, tapi kan nggak begitu aja cegat pemimpin jotos tanpa motif. Kenapa kamu pukul saya? Iseng, Pak. Nggak ada. Hanya orang gila yang bergerak tanpa sikap atau motif. Makanya tindakan-tindakan luar tuh harus dicermati apa sikap di bawahnya dan lebih bawah lagi apa akarnya. Lah ini, lihat, ini permukaan tanah. Nggak kelihatan yang ini. Orang tuh bisa ketawa manis, selamat pagi Om. Padahal matinya kapan? Oh, itu bisa saja gitu. Oh, karyawan kita yang tunduk sama kita itu bukan berarti mereka memang baik-baik seperti yang terlihat. Itu di dalam itu bisa membara, menyiapkan sebuah gerakan cungkil Anda dari struktur. Bisa itu. Hati-hati, tidak semanis yang terlihat. Nah, coba tadi kita sudah baca kepahitan. Kepahitan itu problema yang itu karakter. Lah, ya. Tuh, kepahitan. Ya, ya ampun. Nah, lihat, katanya tadi Alkitab bilang, kepahitan itu menimbulkan rusuh dan cemar. Rusuh itu misalnya marah, pemberontakan, minder. Nah, minder itu rusuh. Tahu nggak minder? Orang minder tuh rusuh di dalam dadanya itu. Rusuh banget. Aduh gimana ya, aku ini kelihatan menarik gak sih? Terus jangan duduk situ deh, aku malu. Rusuh banget menata diri. Jadi orang minder tuh rusuh di dalam hatinya itu. Luar biasa. Aduh gimana senyumku udah menarik belum sih? Tapi kalau membaca diri dan bergemuruh di dalam. Makanya orang minder itu bukan, walaupun kelihatannya tenang, duduk di belakang, tapi gundah di dada. Itu orang minder. Kelihatannya tenang, padahal kacau. Rusuh itu di dalam hati. Pemberontak, rusuh itu. Minder, pemberontak, marah. Jadi orang itu nggak mungkin marah begitu saja tanpa pahit. Kenapa kamu marah? Udah lama sih nggak marah. Nggak mungkin, alasannya kok jadwal. Marah itu nggak alasan jadwal lagi. Marah itu karena ada sesuatu di dasarnya sana. Nah, orang kalau udah pahit, sama pemimpin misalnya pahit, dia akan marah. Kalau sudah marah, dia apa nih? Ngegosip. Dia negur nih di depan umum. Emang dia siapa? Emang dia siapa? Marah kan? Pahit itu pahit, ditegur, pahit. Setelah itu lihat, dia mulai marah terus ngegosip. Dimulai dari biasanya waktu pemimpin khotbah kita gambar-gambar dia gitu kan. Session selesai jadilah gambar kera. Aduh. Jadi gosip itu, waduh, bukan sesuatu iseng. Ada sesuatu di balik gosip itu. Ambil contoh, pahit diputus pacar. Ganti pasangan. Kita luka jadi minder. Ya emang aku nggak cantik. Minder. Setelah minder biasanya mengutamakan penampilan. Kan diputus mungkin karena jelek. Jadi dia terlalu membaca diri, melankolis abis, terus akhirnya larinya ke penampilan. Dandan makin menor.
makin hancur. Lah kalau makin hancur, makin pahit dengan dirinya sendiri. Aku sudah dandan ini, aku sudah lakukan ini itu, tetap nggak ada cowok yang mendekat. Nah, itu pahit sama orang lain, akhirnya sama diri sendiri juga. Tapi beberapa juga kepahitan, ya, itu minder itu juga, kepahitan terus cemar. Biasanya orang ya punya konflik hubungan, itu dia kemudian larinya ke kecemaran. Urusan-urusan kecemaran menjadi cabul. Jadi cabul itu enggak serta-merta tiba-tiba cabul begitu saja. Kalau ditelusuri ternyata ada akarnya. Ini akar kedua. Namanya cinta uang. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6. Saya ini pernah punya jemaat, wah, minta ampun, kali pertama saya nggak tahu tuh, dia itu melacur betul. Di kampus saya itu udah, pokoknya ada laki-laki yang kaya sedikit, ganteng, hajar, setelah kencan begitu, terus lakinya ngomong I love you, terus dia putus. Dia paling seneng kalau dia putus pria, pas pria itu pas menyatakan hari di mana pria menyatakan cinta, dia putus. Ternyata dia pahit banget, waktu kelas 2 SMP dia ditinggal papi maminya keluar kota, omnya datang diperkosa seharian sama omnya. Itu SMP kelas 2, diperkosa sepanjang hari sama omnya. Itu sampai pahit sama semua pria. Dan sejak SMA dia mikir gini, saya mau hancurkan semua pria. Dia cantik, dengan kecantikan saya, kalau pria mengatakan I love you dan saya ajak kencan, setelah itu saya putuskan. Sengaja dia tembak sekian banyak pria sepanjang SMA sampai mahasiswa itu datang ke saya. Saya sudah curiga ini orang ini, spiritnya itu sudah terasa sekali. Ini orang ini senyum, kayaknya manis, tapi sebenarnya menyimpan sesuatu gemuruh di dalam hatinya. Benar, setelah dilayani dia pahit. Pahit luar biasa, dia marah sama kehidupan. Dan dia sekaligus cemar. Dia rela jual tubuhnya dan jadi cemar sekali, terus cabulnya minta ampun. Artinya melacur. Jadi orang melacur itu bukan tiba-tiba saja. Ada beberapa kasus itu karena pahit. Jadi sekarang kalau Anda ketemu orang cabul, suka gosip, ya, terus mengutamakan penampilan, artinya gini, berpenampilanlah yang sopan dan menarik. Tapi kalau kebablasan, sampai dikit-dikit, ih ampun nih, pakaian kurang keluar dikit nih, ih, dikit aja terganggu coba. Ada itu hamba Tuhan yang seperti itu. Saya tahu orangnya. Itu mau khotbah saja tuh. Itu loh. Persiapan doa nggak perlu panjang-panjang, tapi ini itu. Wah, orang yang terlalu upgrade di luar itu buruk di dalam. Nggak terlalu yakin dengan yang di dalam sampai kelola yang di luar berlebihan. Biasa saja lah, rapi, asik, cantik, cakep, keren. Udah, setelah itu, ya sudahlah, penilaian orang kayak apapun, come on. Kita tidak bisa memuaskan semua orang dengan penampilan kita. Biasa saja lah. Gitu. Nggak ada beban hidup ini. Gitu loh. Ya nggak sih? Tapi kalau sudah cenderung kepada penampilan, wah, itu biasanya sakit di dalam, berani taruhan saya. Kalau perlu nanti yang merasa begitu konseling sama saya. Dulu saya kalau konseling itu lama banget, satu kasus 2 jam. Dengan ngerti pohon akar ini, wah langsung nggak usah, akarnya ini gitu saja. Cukup ngomong-ngomong 20 menit ketahuan akarmu ini, sudah. Jadi ini mempercepat waktu pelayanan gitu loh. Karena Anda enggak menyelesaikannya enggak di sini terus. Lihat ini pasti analisa ke sini gitu loh. Kan cepet toh, shortcut. Daripada ngurusi ribuan masalah, cuman ada 3 saja kok. Akarnya enak kan? Pasang kacamatamu. Ini kacamata untuk melihat keseluruhan konflik sebenarnya. Ya, sekarang Timotius.
Aditan. 1 Timotius 6, ya, ayat yang ke-6. Memang, sudah? 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Asik. Ada kata? Cukup. Nah ini kata-kata ini sudah mahal sekali sekarang dalam kehidupan bergereja. Enggak cukup. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup lagi coba. Paulus itu senang loh kata cukup. Ibadah, rasa cukup. Asal ada makanan pakaian, cukup. Ini ayat ini enggak populer dikhotbahkan sekarang. Asal ada makanan pakaian, cukup. Hamba Tuhan menurut saya yang sehumble ini, rendah hati, mencukupkan diri jarang. Sudah kayak Paulus. Asal ada makanan pakaian, cukup. Jarang yang seperti itu. Khotbah seperti ini kagak laku. Akan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ini maksudnya bukan tidak boleh kaya, tapi kaya tanpa visi. Kaya tanpa purpose, itu berbahaya. Karena kekayaan cenderung dipakai untuk pengejaran mimpi, visi pribadi atau nafsu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan, kebinasaan. Ini seperti orang mengumpat kayaknya. Wah, luar biasa. Rentetan semua akibat rasa enggak cukup itu. Ayat 10. Karena akar, disebut akar kan? Iya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab, lihat nih, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Duit itu ada hubungannya sama iman loh ternyata loh. Memburu uang keterlaluan loh, sampai iman nyimpang. Hati-hati, Anda pikir pantas Yesus bilang pilih aku atau mamon. Karena memang kedekatan uang sama alam spiritual itu ada. Sampai-sampai uang itu punya kemampuan menyimpangkan iman loh. Hati-hati, jemaat tuh kalau nggak breakthrough soal duit, iman juga nggak breakthrough. Ada keterkaitan antara penyimpangan iman dan memburu uang. Ada itu. Makanya kebenaran soal keuangan itu mesti dibedah betul di gereja ini. Supaya yang punya perwataan dasar memburu uang, itu benar-benar mengalami breakthrough. Paling tidak kalau Anda memang orang yang ingin kaya tadi, gitu ya, itu memang visi kingdomnya harus kuat juga. Mentalnya harus jadi. Bahaya juga kalau kau diberkati tapi nggak punya visi. Bahaya loh itu. Itu bisa hancur lebur hidup kita. Ya, dikatakan begini, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak disebutkan begini, menyiksa dirinya dengan duka, enggak, tapi berbagai-bagai duka. Jadi nyaris berbagai macam duka ini. Itu dikatakan karena uang. Apa bahagia coba? Mana ada sukacita malah duka. Paulus tahu betul, dia berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, lihat saudara di depan. Orang kalau cinta uang, itu sikap yang tumbuh begini. Mudah sekali takut. Karena saking cintanya sama uang, kalau uangnya nggak ada terus takut, besok makan apa? Itu karena kecintanya sama uang. Jadi kalau nggak ada uang, keluar takut, sikap, khawatir, super mie tinggal satu loh bu, nah itu misalnya. Iri itu juga bagian cinta uang. Dia ini punya mobil, aku kok nggak punya ya. Terus kemudian berupaya untuk masuk dalam kehidupan memburu uang. Iri itu juga bagian dari cinta uang. Tidak aman? Iya. Rasanya kalau uang sedikit berarti terancam.
terancam dalam banyak hal. Nah, orang-orang seperti ini memang menurut saya sikap yang dikembangkan itu akhirnya menjauhkan dirinya dari spiritualitas yang sehat. Orang yang cinta uang itu selalu tidak akan puas. Kalau bulan ini kau digaji 3 juta, seneng, aduh gajiku naik jadi 3 juta loh. Nanti 3 bulan kemudian seandainya 5 juta. Oh naik lagi loh 5 juta. Senang 3 bulan kemudian seandainya 10 juta ya. Banyak nggak 10 juta di Bandung? Lumayan ya. Waduh, tapi nanti lihat 6 bulan kemudian seandainya 20 juta. Padahal dulu hidup kere sama 3 juta bisa loh. Ini 10 juta masih mimpi 20 juta pun seandainya 100 juta ya. Ada sesuatu yang kosong terus memburu uang seperti itu. Nah akhirnya orang-orang yang cinta uang ini memang tidak puas. Saya punya buku itu komentar 1000 orang yang mau mati. Dan beberapa di antaranya miliuner, aneh. Di ujung hidup mereka bilang, kami sudah sampai di puncak soal keuangan. Dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ngeri. Nah terus, lihat, orang yang cinta uang, dia akan khawatir. Besok makan apa ya? Khawatir. Terus hutang. Jadi hutang itu, wah sekarang memang lebih gila. Hari ini orang hutang tuh refleks kok. Ketemu teman gitu loh. Padahal sudah punya uang loh. Masih, hutang dong. Refleks sekali hutang. Nggak perlu tetap utang. Tapi sebenarnya hutang itu bagian dari kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Ketergantungan penuh pada duit. Sehingga duit nggak ada, kita pikir kiamatlah kita. Kemudian kita hutang. Orang dalam kesulitan keuangan nggak pertama masuk kamar dulu terus menyerah kepada Tuhan, tapi pikirannya langsung, utang siapa ya? Itu sekonyong-konyong tuh di kepala tuh ada tuh, utang siapa ya? Bukan menyerah dulu. Berat. Terus, lihat tuh, cinta uang, kalau Anda lihat tuh hubungannya sama bohong, itu besar juga. Cinta uang sama bohong, itu besar. Ada satu jemaat dulu, jagoan bisnis kayu, itu sampai bangkrut, mobilnya tuh ada Mercy, ada BMW, dan sebagainya di garasi, sampai nggak ada mobilnya sama sekali. Tapi kalau datang ke gereja, kami pernah tua tanya, kok nggak naik mobil? Lagi suka jalan nih, kok. Tapi 3 bulan jalan terus, kami mikir, loh, ini kok bener anak rohani datang ke rumahnya nggak ada garasinya, nggak ada satupun mobil. Jadi dia rela membohongi penatua loh. Bohong sama penatua. Karena dia rasa gini, aduh saya nggak aman nih. Kalau saya nggak punya uang pasti orang menjauhi saya nggak aman. Jadi lebih baik bohong supaya orang tetap senang sama saya dan menganggap saya punya uang. Gitu, nggak aman. Terus bohong. Oke. Nah, jadi ternyata ada banyak dosa-dosa yang muncul di permukaan berupa tindakan itu karena akar ini kan. Lagi. Nah, ini yang ketiga. Ini juga akar. Yang terakhir dari akar, kenajisan. Titus 1. Yesus bilang begini, pilih aku atau mamon. Pernah baca ayat itu? Kok Yesus kok tidak bilang gini, pilih aku, A. Lingkari jawaban yang Anda anggap benar. A. Yesus. B. Buddha. C. Muhammad. D. Baalzebul. E. Terserah Anda. Lingkari yang Anda anggap benar. Kan nggak gitu kan Alkitab? Yesus tidak menyandingkan dia dengan Tuhan-Tuhan lain loh. Yesus cuma bilang begini, pilih aku atau mamon. Hanya ada 2 alternatif loh. Seakan-akan Yesus mau bilang begini, hei saingan gua tuh mah duit. Gitu loh, Yesus tuh mengakui agama terbesar di dunia ini. Itu mungkin mamon agamanya. Religion itu betul termasuk mengabdi pada mamon, menyembah mamon itu agama terbesar loh. Yesus bilang, pilih aku atau mamon.
Artinya kekuatan mamon itu sampai diperhitungkan Yesus, sampai disebut. Enggak multiple choice BS. Dia atau aku? Berarti kan hebat sekali nih mamon ini. Mamon itu bukan duit sebenarnya, artinya kekayaan. Apapun yang kekayaan itu dia sebutan mamon. Nah, di dalam Titus, mari kita lihat Titus. Ini memang ayat ini tidak mengatakan secara spesifik tentang kata akar. Tapi Anda lihat artinya sama. Titus pasal 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Nah, kalau Anda memang suci, di dalam suci, itu semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal, lihat. Akal itu di mana? Di sana ya. Akal dan suara hati mereka najis. Oh, najis itu teman-teman dimulai dari sini. Katanya orang suci di sini, semua suci. Najis di sini, semua najis. Jadi najis itu akar di sana tuh, suara hati dan akal. Jadi najis itu perkara akar itu. Pada dasarnya emang najis. Saya dulu ada jemaat, dia pengedar VCD porno di kampus Satya Wacana Salatiga. Saya kaget sekali. Ternyata dia tuh di kamar kosnya, itu seperti toko, meminjamkan VCD porno sama menjual. Jadi orang mahasiswa kalau ke kos dia udah tahu, pasti apa ini lah. Kalau orang masuk ke kamar dia kan nyoba-nyoba film-film porno begitu ya. Apa yang terjadi? Sampai dia itu melekat betul sejak remaja sampai mahasiswa tuh najis itu di dalam dia. Dia enggak bisa semua yang dia lihat tuh najis. Ya kalau lihat kucing emang telanjang ya. Tapi dia bilang begini, even itu dia lihat nenek-nenek itu loh, lewat di depan dia tuh enggak pakai pakaian tuh nenek itu. Dia sampai mau cungkil matanya, dia jengkel. Kenapa najis itu jadi akar, menjadi kacamata dalam hidupnya. Sehingga Alkitab bilang, kalau orang suci semuanya suci. Kalau orang najis semuanya najis. Jadi najis itu perkara di dalam seperti kacamata melihat kehidupan. Oh, bagaimana menang dari perkara najis ini? Ya suci, karena lawannya najis suci. Dan tidak ada seorang pun bisa membuat Anda suci di dalam kecuali Roh suci. Agama hanya membuat Anda saleh suci di luar, tapi di dalam itu dikerjakan karya Roh. Tidak mungkin suci di ruang dalam, inner space, tanpa Roh suci. Jadi anak ini, saya sudah curiga ini penatuan ini curiga. Dia kalau ke gereja kami, itu selalu duduknya di belakang, dan begitu masuk gedung gereja itu, ini sejak jemaat baru kami amati, itu langsung berdoa loh, merem. Wah ini suci banget, langsung merem. Itu sampai pulang merem terus. Oh kira ini kan firman didukung doa kan, tapi pengumuman juga merem. Oh, kalau pengumuman juga merem nih bobo apa? Pulang merem terus. Saat minggu pertama jiwa baru kayak gitu, minggu kedua kami curiga ini orang ini kayaknya bermasalah. Ternyata setelah kami tanya, kami betul-betul desak, dia ngaku. Dia pengedar VCD porno dan dia tahu di ruang dalam dia itu sangat najis. Dia nggak bisa lihat perempuan dengan normal, nggak bisa. Lah kenapa dia merem di gereja? Kan ada singer. Iya. Sorry, saya contohnya vulgar, tapi ini kasus yang perlu diungkap. Kayak begini banyak ini di gereja. Itu najis di dalam, dirawat, digedein tuh rohnya najis itu. Bahaya ini. Hanya saya suruh dia puasa, kami bersama tim pendoa pelepasan waktu itu, doakan pelepasan. Habis doa tuh Roh Kudus memenuhi dia. Nah, dia bilang begini, luar biasa kok. Ada kekuatan menjadi kudus itu dari dalam, bukan upaya saya. Lawannya roh najis itu roh suci.
Waktu Roh Kudus memenuhi saya, operasinya bukan di luar, dia mengoperasi di bagian dalam saya. Wah, minggu ke minggu mulai berani melek. Oh, digarap betul gitu. Waduh, lah menjadi salah satu WL di gereja saya. Tapi luar biasa loh pemulihan yang dikerjakan Roh Suci. Mana mungkin manusia darinya najis pindah suci cuman cara agama, tidak bisa. Holy Ghost, itu jawabannya di dalam. Waduh, coba itu akar. Lah, Anda konseling dia ke tempat-tempat lain ya nggak bisa. Coba ya, orang najis itu biasanya akan menderita rasa bersalah. Udah setegar-tegarnya kayak apapun, kayaknya nggak ada masalah. Padahal di dalam itu bergemuruh itu. Aku nih kok kotor banget ya. Coba kalau nggak percaya kalau bertanya sama pelacur, coba. Saya pernah ngelayani sama teman-teman, masuk ke tempat-tempat pelacuran, kemudian ada kebaktian di Salatiga, itu ada kebaktian pelacuran begitu. Mereka tuh rata-rata sama loh, jijik sama diri mereka. Jadi tapi nggak bisa menang. Aku jijik, tapi gimana ini diri saya, tapi aku nggak bisa nerima diri saya. Waduh, itu rasa bersalah luar biasa, dan akibatnya apa? Makin rasa bersalah, makin frustrasi, ya aku nggak bisa berubah lagi. Kalau udah begitu tuh kebiasaan buruk dan mengikat kebiasaan buruk. Nah, orang yang terikat kebiasaan buruk, itu umumnya di dalamnya itu ada kenajisan yang perlu dibereskan. Ayo, siapa yang terikat kebiasaan buruk? Itu dari masturbasi, onani, dari gerakan-gerakan tubuh yang tidak wajar, dari ngomong tapi membiasakan diri dengan sumpah serapah. Itu tuh kalau ditelusuri ya, di konseling, itu cepat sekali akan ketemu. Itu najis di dalam. Orang yang suka debat itu tidak masalah, tapi tahu waktu dong, tahu konteks dong. Ini belum apa-apa, pembicaranya baru shalom, tanya om, loh, baru shalom, sudah didebat loh. Saya ini ngomong apa? Waduh, orang tuh debat sampai kayak gitu. Nah, orang yang seperti ini, tahu nggak? Orang yang suka debat di mulut, itu sebenarnya akarnya debat di batin. Waktu dia melakukan dosa, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Debat di dalam, maka debat di sini juga. Makanya orang yang kecanduan debat, itu kotor di dalam. Memang debat dengan nuraninya tiap saat. Berarti bergumul dengan dosa. Makanya saya tuh kalau lihat orang yang kritis, tapi kritisnya kelewatan, itu perlu ditolong orang itu membaca dirinya. Ada inner space bagian dalam dirinya yang tidak wajar. Oke? Kebiasaan buruk. Hati-hati. Nah, kebiasaan buruk itu ingin melarikan diri dari sana. Ambil contoh, saya punya teman, wah menjijikkan sekali. Ini teman waktu kecil. Menjijikkan ini betul. Teman saya ini, dia kalau ke rumah orang, termasuk rumah saya, itu paling suka itu kalau ngobrol itu minta nasi. Nasi kira-kira 4-5 bulir gitu. Terus diputer-puter. Aduh, jorok banget. Diputer-puter sambil ngobrol, lihat itu, putar, begitu. Ini salah satu contoh ya, ada orang lari kepada kebiasaan itu, tidak tahan sama sesuatu dalam dirinya. Itu sampai hitam loh. Wih, jorok ya ini, benar-benar. Itu setiap kali ke rumah orang loh, saya sampai, har, kamu itu ada apa sih? Dia tuh merasa tenang kalau melarikan rasanya kepada satu aktivitas tertentu. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk, jangan salah. Kebiasaan buruk, apapun itu kan ditelusuri. Loh, itu bisa jadi loh, itu ada di dalam. Dia ingin larikan rasa tidak enak dengan sebuah aktivitas sampingan. Oh, ilmu psikologi aja membenarkan ini kok. Benar loh. Hati-hati. Ketawa-ketawa jangan-jangan kau punya sesuatu yang kita nggak lihat. Jadi coba lihat 3 ini. Ya. Oh, ayatnya tadi belum selesai ya. Oke, saya selesaikan dulu ayat di bawahnya. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Lihat, orang-orang seperti ini, aduh, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji.
dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ampun, mereka menyangkal Allah. Pantas saja kalau ada orang najis mau didoain, itu jangan Kak. Lihat, respon orang najis berat, itu kalau mau didoain, jangan, enggak usah. Takut sama kesucian. Lihat, cenderungnya penyangkalan Allah. Memang seperti itu. Lihat di situ dikatakan dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, jelas ini orang-orang yang najis seperti itu. Nah, jadi sekarang Anda lihat, sebetulnya kalau akar problemanya cuma 3 ini, ya coba mari kita cari tahu dah. Dosa macam apa yang kau idap atau temanmu idap? Coba golongkan pada 3 ini, pasti masuk. Dosa apa? Ayo. Ada dosa yang lebih kreatif dari ini, contoh-contoh. Tapi sekreatif-kreatifnya dosa pasti berkaitan sama 3 akar. Jadi kalau konseling, tembak saja 3 ini pasti kena. Coba tembak dirimu sendiri, coba 3 itu. Iya kena, iya kena. Malah kena semua 3-3. Jadi ini sekarang jadi kacamata kita bersama. Pokoknya kalau 3 ini ada dalam dirimu, kok enggak cocok betul. Dalam pergerakan kau bakal terganjal, sekian persen saja 3 ini ada dalam dirimu, cepat bebenah. Pugar semua yang salah itu. Mulai dari dasar lagi, oke? Percuma. Bayangkan hamba-hamba Tuhan besar yang hari-hari ini, aduh yang terakhir kami dengar yang paling top di Amerika sekarang jatuh lagi juga. Dan saya rasa begini, kenapa ya itu terus berulang ya? Sudah ngetop, dasarnya nggak kuat, kan serem, lebih baik kagak ngetop. Udah gede, ternyata keroposnya di titik dasar. Ya, gereja ini jangan kayak gitu, dasarnya kuat, jadi nanti diangkat Tuhan kepada kemuliaan taraf apapun siap kan? Jangan malah bobol di dasar, udah tinggi, ambruk, sakit. Kalau naik 1 meter jatuh paling benjut, kalau 10 meter jatuh, wah, opnam. Jadi, waduh, yang menjatuhkan itu biasa, itu hal yang tidak terperhatikan sejak awal. Makanya, saya senang kalau gereja ini punya komit di awal tahun, bersihkan diri dulu. Hanya hal yang harus breakthrough. Visinya Kingdom of God. Apa itu? Sama diri sendiri belum menang. Oke? Nah, yang mesti mentas dulu, visinya besar, karyanya keren. Tapi kok terganjal wilayah-wilayah ini. Mesti beres. Wah, 3 akar tadi itu ternyata punya penyebab akar. Penyebab akarnya itu namanya kesombongan. Oke. Jadi orang sombong itu selalu memproduksi 3 akar. Oke. Waduh, begitu saya ngomong gitu terus wajahnya direndah-rendahkan. Ya. Tapi orang sombong memang cenderung langsung memelihara 3 ini secara tidak sadar. Apa hubungannya sombong dengan pahit? Ingat loh, tadi Alkitab bilang, orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, tumbuh akar pahit. Apa kasih karunia? Kasih karunia ada Yesus sendiri. Maka menjauhkan diri dari kehidupan Yesus yang adalah kasih, bukan Allah mempunyai kasih, tapi Allah adalah kasih. Bukan wing mempunyai kacamata, tapi wing adalah kacamata. Jadi kacamata sama wing itu bisa saling menggantikan, karena wing adalah, bukan wing mempunyai. Tuhan adalah kasih. Menjauhkan diri dari Tuhan itu seperti menjauhkan diri dari kasih. Esensi utama Tuhan, kasihnya. Maka jauh dari Tuhan itu sama dengan jauh dari kasih. Bukan Tuhan mempunyai kasih. Kalau Tuhan mempunyai kasih, itu seakan-akan kasih bagian dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan adalah kasih adalah Tuhan. Gitu. Luar biasa sekali kan? Kasih yang sempurna itu ya cuma Yesus gitu. Maka menjauhkan diri dari kasih karunia, tumbuh akar pahit. Ya jelas. Coba tidak usah baca Alkitab 1 bulan, nggak usah berdoa 3 bulan. Lihat nanti, kan tambah emosional. Nggak ada stok kasih karunia.
keputusan jadi garang, jadi mudah marah, disinggung orang jengkel, orang tuh ngomong-ngomong, bukan bicarain Anda loh. Mungkin memang lagi lehernya nggak enak gitu ya. Itu Anda merasa dia ngomongin Anda loh. Stok kasih. Jauh dari Yesus tuh sama dengan jauh dari kasih dan rentan secara emosional dan mudah bitterness, pahit. Makanya coba gak usah ibadah 1 bulan, gak usah baca Alkitab 3 bulan, gak usah sembahyang. Nanti kan rentan stok kasihnya itu ya. Saya mau kasih tahu begini. Kita ini sebenarnya punya Yesus di dalam. Jadi kita punya kasih. Kenapa kita tidak bisa mengasihi? Karena tidak memutuskan aja. Tapi memutuskan itu begitu susah. Kalau Anda tidak memelihara hubungan sama Tuhan Sang Kasih. Halo? Anda punya kasih kok sekarang. Karena punya Yesus kok di dalam hatimu. Siapa yang punya Yesus angkat tangan? 15, 20, 25. Oke, punya Yesus, itu identik Anda punya kasih kan? Tapi kenapa beberapa saat, beberapa kali Anda gagal mengasihi? Kecenderungan memutuskan untuk melepaskan kasih itu begitu susah. Kenapa? Karena menjauhkan diri dari kasih karunia. Makanya kalau pagi hari saya mendekati Alkitab saya, itu sebenarnya sedang mendekati kasih karunia. Stok. Terus dibangkitkan itu. Nah, menurut saya, kepahitan ini memang diakibatkan oleh kesombongan gitu. Ingat ya, catat definisinya pahit. Pahit itu adalah akar pahit itu ketiadaan pengampunan. Itu pahit. Saya ulangi, kepahitan adalah ketiadaan pengampunan. Kepahitan adalah ketiadaan pengampunan. Makanya cara ngecek orang itu sudah menang dari pahit atau tidak, caranya begini, bisa mengampuni nggak? Bisa? Udah menang. Karena kepahitan itu ketiadaan pengampunan. Tetapi juga benar, kasih itu definisinya adalah keinginan untuk membalas. Oh, itu pahit tuh. Sorry, itu pahit ya, pahit. Pahit itu definisinya keinginan untuk membalas. Kowing, kira-kira saya masih pahit sama si A enggak? Oh, rasakan coba, ingin balas enggak? Aku enggak balas kok, Kowing. Aku hanya diamkan dia. Loh, mendiamkan tuh pembalasan kecil-kecilan. Mendiamkan tuh bagian dari pembalasan. Jadi kalau masih pingin balas, masih pahit. Susah sekali mengampuni, masih pahit. Jadi pahit itu ceknya gampang. Bisa mengampuni atau tidak, atau keinginan untuk membalas. Gitu. Oke. Nah, jadi pantas saja orang pahit itu sombong, karena pahit itu biasanya merasa benar. Tidak mau mengampuni dan merasa benar. Siapa yang mengalami kepahitan tapi merasa salah? Jarang. Orang pahit itu merasa benar. Mungkin satu-satunya dosa yang pelakunya merasa benar itu cuma pahit. Kalau membunuh orang merasa salah nggak? Duh, salah. Bohong? Merasa salah nggak? Merasa salah? Aduh, bohong. Tapi kalau orang pahit, mana merasa salah? Pahit itu merasa benar. Nggak ada kan orang pahit, Kowing tuh kalau ngomong sembarangan. Karena omongan Kowing saya terluka. Saya yang goblok. Nggak mungkin dong menyalahkan diri sendiri. Namanya orang pahit kan, dasar memang Kowing. Lah kan? Nggak mungkin kan? Kowing, kau tahu nggak, omonganmu itu melukai hatiku. Saya salah. Nggak ada. Orang pahit itu selalu merasa benar. Padahal pahit adalah dosa. Karena Alkitab berkata, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni kamu. Bukankah pahit definisinya ketiadaan pengampunan? Berarti tidak mengampuni itu pahit. Katakan, pahit adalah ketiadaan pengampunan. Pahit selalu merasa benar. Itu, sombong kan orang pahit? Ya tapi dia dulu, masa aku yang suruh minta maaf? Dia dulu. Loh, orang sombong gitu kan?
Orang pahit itu sombong, my friend. Kita memandang orang pahit ini kayak korban, victim yang dikuya-kuya, yang menjadi korban yang terhempas. Padahal di saat yang sama dia itu sedang sombong karena merasa benar, seberang sana salah. Sebenarnya tatkala Anda merasa benar, itu sudah tanda awal itu sombong. Pahit itu menyerbu hatimu. Cinta uang itu hubungannya apa sama sombong? Kalau Anda lihat definisi sombong adalah ini, lihat. Kok macet nih? Nah, itu sombong. Bahasa sehari-hari aja, sombong itu tidak bergantung pada Tuhan, tapi kepada si aku dan hal-hal lain, independen. Sombong itu tidak bergantung pada Tuhan. Mau jadi Tuhan tapi tidak sanggup. Itu orang sombong. Oke, tidak bergantung pada Tuhan itu sombong. Berarti cinta uang itu memang bergantung pada uang, betul nggak? Ada fulus semua mulus, pakai akal bulus. Oh itu ada fulus semua mulus itu kan orang sombong tuh, bergantung pada Tuhan itu rendah hati, tapi bergantung pada duit. Coba, kita ini nggak ada Tuhan tuh nggak masalah loh. Coba, ambil dompetmu, buka dompet, loh uangku mana? Bingung kan? Tapi kan nggak pernah kita ini kemudian nggak saat teduh seminggu terus, loh Tuhan mana? Nggak pernah kan? Tapi kalau duit hilang satu lembar tuh, mana duitku? Lebih heboh kehilangan duit daripada kehilangan Tuhan. Ya enggak, pura-pura enggak ngerti lagi. Dompet kosong dengan cepat Anda risau. Tapi kalau Tuhan enggak membara dalam hatimu, kau enggak risau loh. Heran saya itu. Sebenarnya kau bergantung sama siapa sih? Gitu kan. Ini sombong itu soal depend sama siapa. Depend on money atau depend on God. Sebenarnya tuh Anda itu harus ngerti loh bahwa bahaya loh menggantungkan diri kepercayaan kita kepada sesuatu selain Tuhan, itu bagian dari kesombongan. Dan itu cinta uang. Kenajisan, lihat orang najis itu begini, menikmati kenajisannya enggak perlu kesucian Tuhan terobosi hatinya. Makanya orang najis kalau mau didoain tuh mikir-mikir loh. Dia seperti membuat garis kepada kekudusan, garis batas. Makanya orang najis kalau mengambil keputusan untuk rendah hati dan diserbu roh suci, itu luar biasa, keberbalikan yang hebat. Orang najis biasanya ada kesombongan di dalam hati, ya tadi ya dikatakan kitab Titus, menyangkal Tuhan. Oke. Wah, berarti semuanya ini akar peperangannya jagat raya ini sombong ya Pak Wing. Lah iya. Menang atas sombong, berarti menang atas 3 akar. Menang 3 akar, ya menang sikap. Menang sikap, ya menang tindakan, gitu saja. Halo? Hoi, bobok ya? Kalau Anda nggak sombong, 3-nya nggak tumbuh, 3 nggak ada, ya masa ini ada dengan sendiri. Pernah lihat nggak ada daun itu ngambang di udara, daun? Loh ini akarnya mana? Nggak ada. Nggak mungkin kan? Jadi memang betul daun itu ditopang ranting, ranting ditopang dahan, dahan batang, batang akar. Loh jelas itu. Nggak mungkin ada daun sendiri tanpa akar, tanpa batang. Manakala Anda melihat yang ini, pastikan akarnya ini, di dalam ini, sebabnya ini. Makanya orang makin sombong, berarti makin akar. Betul nggak? Makanya kalau lihat orang belagu lewat di depan Anda, itu bisa langsung dideteksi begini, 3 akar loh. Loh, itu otomatis. Karena emang orang sombong tuh gantungkan diri sama duit, terus kemudian penyuka kenajisan, kemudian adalah merasa benar, pahit. Jadi orang makin sombong itu malah makin kena 3 akar itu.
Yesus bilang begini, belajarlah padaku, karena hanya sekali-kalinya dalam Injil Tuhan bilang, datanglah padaku, belajar padaku, itu hanya sekali dia bilang belajar padaku, learn to me, sekali tok. Dan itulah dia, Universitas Yesus Kristus, fakultasnya cuma 2, rendah hati dan lemah lembut. Mau belajar dari Yesus, rendah hati. Jadi peperangan di jagat raya ini, rendah hati lawan sombong. Makanya jadi orang rendah hati itu bebas dari problema-problema yang tidak perlu. Jadi pesan untuk Andi dan tim inti di sini ya, pertama buka mata hati kalian melihat di kalian sendiri, kemudian lihat jemaat dengan kacamata ini. Bahwa kesombongan itu nampaknya hal pertama yang dikikis besar-besaran. Karena orang sombong itu sangat rentan kepada memelihara 3 akar dosa ini. Bertempur sama 3 akar ini memang harus diajarkan pada saat etapa permulaan kekristenan. Oke, berarti kan sombong nih peperangannya. Nah, tanda-tanda sombong. Nah, saya memberikan secara cepat saja tanda sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Wah, bahasanya Pantekosta amat. Apa tanda sombong? Mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Oke. Ini. Apa tanda sombong yang pertama? Mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan itu kalau bahasanya sehari-hari begini, kecewa jika tidak dipuji. Nah, itu definisinya. Kalau bahasa Pantekosta, mencuri kemuliaan Tuhan. Gimana ya proses mencurinya ya? Tapi kalau, aduh mendarat sekali nih, mencuri kemuliaan Tuhan itu kecewa jika tidak dipuji. Saya ini sudah datang awal di gedung ini. Ngatur bangku tadi siapa? Saya. Yang siapkan semua siapa? Saya. Tapi tak ada satupun yang mengatakan terima kasih. Oh, itu orang sombong. Kayaknya hamba tapi hamba sombong. Orang seperti itu nggak bisa mencuri kemuliaan Tuhan itu kecewa jika tidak dipuji kok. Lakukan saja. Jika tidak ada pujian, tidak ada masalah. Nothing tulus. Kau lakukan itu untuk orang apa untuk Tuhan? Itu pertanyaan kan itu. Biasa sajalah. Enteng hidupnya. Orang yang terlalu berat hidupnya itu mikir bagaimana mengelola pujian buat dirinya. Menuntut orang lain. Kamu itu ya, oh kamu tuh mestinya begini, mestinya. Itu kan kayak Tuhan itu kan. Menuntut orang lain itu tanda sombong. Sepertinya dia jadi Tuhan, dia bisa paksa orang ikuti dia dan mesti baik kalau nurut dia. Wah, ini pemimpin yang tidak demokratis, tidak hati ke hati bicara, selalu nuntut saja. Ini suami bisa begitu, pendeta bisa begitu, pemimpin pujian bisa begitu, atau siapapun. Menuntut itu, hati-hati, menuntut itu bagian dari gini. Lu ikut gua, nah itu menuntut. Sombong dong. Merasa lebih. Orang yang merasa lebih, itu orang yang tidak membaca bahwa dia ada kurang. Makanya orang rendah hati itu selalu berpikir begini, saya punya kelebihan dan saya punya kekurangan. Itu penting, terlalu membaca kekurangan itu minder. Terlalu membaca kelebihan itu sombong. Jadi bacalah dua-dua. Ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Orang terlalu membaca lebihnya pasti sombong. Oke, baca dua-dua. Kalau kau terlalu baca kekurangan, minder. Baca lebih, sombong. Ya baca dua-dua tuh. Dinetralkan aja energinya kan gitu. Sinis. Wah, sinis ini bukan sekedar kata-kata menjelekkan dan merendahkan orang lain. Sinis ini bisa saja dengan gaya dan rona wajah. Misalnya, melirik sambil, loh, itu enggak ngomong apa-apa, tapi sinis loh itu. Itu udah sinis. Loh, sinis ini kadang-kadang kuat sekali seperti spirit. Dia masuk ruangan aja, dia sudah menganggap begini, semua ini gembel, gitu loh. Itu hadiratnya sudah begitu. Sinis sudah bisa hadirat saja sudah seperti itu. Hadirat saja loh, belum ngomong. Itu sudah. Kritik, wah kritik ini nggak apa-apa kalau tepat waktu sama orang yang tepat di waktu yang tepat.
Tapi kadang roh kritik itu mau bilang begini loh, lu salah, gua benar. Itu kritik. Ya, kalau kritik nggak sehat. Lu salah, gua benar. Sombong dong. Merasa benar kok. Iri tamak. Dia nggak punya kok. Dia punya kok, aku nggak punya. Nah, sombong, iri. Keras hati itu begini, tidak mau berubah. Oh, itu keras hati. Dengar khotbah berkali-kali, bukan untuk saya. Saya sudah coba dan saya gagal, nggak mau lagi saya berubah. Orang tidak mau berubah itu sombong. Orang rendah hati selalu bicara, rubah saya Tuhan. Saya harus menjadi semakin baik dari hari ini. Roh yang sulit diajar sama aja. Dari sikap duduk aja kadang ketahuan kok. Saya tuh kalau perhatikan cara orang duduk itu saya bisa tahu ini orang ini sebenarnya sedang seperti apa hatinya. Misalnya orang kalau duduk di meja depan saya, terus tangannya diletakkan di depan meja agak menyerang saya, hanya tangan saja saya tahu orang ini sebenarnya ini nggak mau mendengar saya, dia cenderung attack atau agresif ke saya. Tapi kalau orang dengar saya terus pantatnya melorot sambil gini, itu artinya lu kapan berhenti bicara? Gitu. Ada 1.500-an gestur tubuh yang bisa dibaca orang-orang sombong. Nah, menurut saya roh sulit diajar itu sudah kelihatan bukan pada saat dia belum ngapa-ngapain, baru sikap luar aja kelihatan orang ini nggak teachable. Tidak loyal. Oh, tidak loyal itu sombong kan? Tidak punya ketahanan untuk ada di bawah seseorang. Atau mengikuti sesuatu dengan setia. Nah, itu sombong. Emang gereja di sini aja? Enggak lagi. Gereja ada 2.000 di Bandung, saya bisa pindah-pindah. Emang kalau nggak ada kalian gue mati apa? Loh, itu sombong kan? Tidak loyal. Tidak loyal. Orang tidak loyal. Loh, orang yang loyal itu rendah hati kan? Artinya bentuk saya mau ikuti apa yang dibicarakan. Bagus dong. Tidak sabar. Nah, ini nanti kelihatan ujian rendah hati itu saat makan siang. Saya dulu. Tidak sabar. Makanya daripada prasmanan lebih baik kardus tuh. Enggak kelihatan yang sombong. Kalau prasmanan kelihatan. Waduh, tempat tepat, posisi tepat, prestasi hebat. Kepahitan jelas, menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu enggak apa-apa. Tapi seringkali orang yang suka menyenangkan orang lain itu terjerembab kepada begini. Saya senangkan dia supaya dia senang sama saya. Saya senangkan dia supaya dia ikut saya. Itu sombong. Oke? Hati-hati yang kecanduan menyenangkan orang demi saya. Sombong juga. Oke? Terakhir, mengasihi diri sendiri. Kok semua orang di gereja ini kok nggak pernah menyapa saya ya? Self pity. Saya sudah berjemaat di gereja ini 15 tahun. Padahal gereja ini berdiri belum 15 tahun loh. Tapi saya sudah 15 tahun saya ikut. Itu saking hebatnya ya. Tapi coba, sepanjang ini saya nggak pernah disapa sama Pak Andi. Saya ini memang selayak sampah. Mengasihi diri sendiri itu bagian sombong. Itu kayaknya rendah hati kan. Tapi itu senternya kepada self. Nah, dari 13 ini Anda ada berapa? Punya berapa? Dari 13 ini Pak Wing, saya itu punya 14 loh. Itu mendekati Lucifer tahu. 13 kok contohnya punya 14 loh Anda itu. Wah, ngeri. Ini punya separohnya saja, sudah fatal. Coba dicentang, Anda punya yang mana? Separohnya saja sudah fatal. Saya mau buat kuesioner soal ini. Untuk detect para hamba Tuhan, seberapa jauh kita memang punya kerendahan hati, itu perlu dibuat kuesionernya itu mungkin. Karena beberapa kita ketiadaan kemampuan membaca diri. Perlu ini. Senyum-senyum ternyata punya 15. Cara mengalahkan kesombongan. Wah, saya nggak punya waktu. Saya habiskan 20 menit lagi deh. Nanti istirahat jangan lama-lama ya. Setuju? Kingdom kok. Males.
Cara mengalahkan kesombongan. Ini loh, Tuhan itu punya cara mengalahkan kesombongan. Nah, itu. Jadi cara Tuhan mengalahkan kesombongan. Ada dua cara merendahkan diri, kedua direndahkan. Nah, ini direndahkan. Mari kita lihat satu ayat saja deh, Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Ayo cepat. Kita lihat Ulangan pasal 8. Ayatnya yang ke-2. Wah, ini keren ini ayat. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama berapa? Di padang gurun mereka berjalan selama 40 tahun. Berjalan di padang gurun 40 tahun. Enak nggak? Enak kalau 2 minggu tuh wisata. Ini 40 tahun, saudara. Waduh. Kita nganter rombongan ke Israel itu, waduh benar-benar deh. 40 tahun. Waktu kami di Israel, kami coba tanya itu perjalanan lintas bangsa Israel itu sebetulnya deket loh. Itu paling beberapa saat dah sampai itu, tapi itu muter-muter, enggak karuan 40 tahun. Itu benar-benar bukan hanya melelahkan, tapi membosankan juga. Jadi padang gurun itu enak apa enggak? Enak kalau wisata ya. Ini 40 tahun bos. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Ingat, padang gurun itu selalu punya maksud. Dengan maksud. Kalau suka garis bawahi Alkitab, garis bawahi kata padang gurun dan kata maksud. Padang gurun itu punya maksud. Di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud. Baca tolong yang keras. Maksud padang gurun apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi maksud padang gurun untuk merendahkan hatimu. Lihat ke depan, tuh Tuhan kasih problema. Izinkan dia problema. Padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu. Makanya kalau ada persoalan, itu ada orang yang bereaksi salah. Ada persoalan, nah begini, persoalan itu sumbernya ada 3. Itu dulu yang mesti diketahui. Persoalan itu sumbernya ada 3. Yang pertama, persoalan itu sumbernya karena dosamu. Nah itu, Anda mungkin mengalami, ya. Kenapa Anda tidak bisa tidur nyenyak di malam hari? Kenapa? Karena belum bayar utang. Nah itu kan karena salah Anda. Padang gurun datang, sampai nggak bisa tidur, insomnia, stres, sampai stroke. Kenapa? Salah sendiri kan? Karena memang berutang dan tidak bisa bayar. Jadi kalau Anda lihat banyak padang gurun itu datang, itu bukan karena apa-apa, karena kita salah saja. Anak kita tiba-tiba sekarang kena narkoba, baru sadar. Padang gurun ini datang, malu. Wah, anak ketahuan, terikat narkoba, masuk penjara, malu kita. Tapi kalau Anda ingat-ingat, kenapa ini diizinkan terjadi? Untuk mengkoreksi begini loh. Ya ampun, ini akibatnya kalau orang tua nggak punya banyak waktu berkualitas untuk anak. Oh, mungkin itu koreksinya. Jadi banyak padang gurun datang karena kesalahan kita. Yang kedua, banyak padang gurun seperti penderitaan dan segala macam hal yang nggak enak itu datang karena apa? Sumber kedua setan. Itu jelas itu. Alkitab jelas. Dia sang pembuat problema sejati. Nah kalau tadi salah sendiri obatnya apa? Bertobat. Kalau salah setan obatnya? Tengking toh, ya. Bestrap. Lawan.
Jangan kebalik. Terus, yang ketiga, ini salib. Nah, ini yang dimaksud di sini ini salib. Betul-betul yang asik itu yang salib. Bahwa musuh mengirim kita problema, kemudian kita belajar dari sana, boleh. Bahwa kita salah, kemudian kita bertobat, kita jadi baik karena itu, oke. Tapi problema yang benar-benar efektif itu yang salib. Yang waktu datang, kita bereaksi benar. Kalau salib datang, jangan ingin cepat selesai saja. Karena biasanya problema padang gurun itu punya maksud. Kalau maksudnya belum tercapai, ya jangan cepat-cepat keluar. Pada saat saya pertama kali pindah ke Brebes, penderitaan banget. Saya di Salatiga, suhu 26 derajat, rame, rumah saya tempat kumpulnya jemaat, mau restoran banyak sekali di Salatiga, mau ke Semarang 1 jam, ke Solo 1 jam, mau apapun bisa di Salatiga. Tiba-tiba pindah ke Brebes, itu padang gurun, betul padang gurun. Rumah saya itu besar, luas banget, sepi, panas Brebes, makan sulit, satu-satunya restoran cuman bok brek seluruh kota, selebihnya sate kambing dan telur asin. Itu bisa mati muda. Berbahaya sekali. Mau beli pakaian ke Cirebon, mau ke restoran ke Tegal. Jadi dari sangat asik, tiba-tiba masuk padang gurun bengong, 6 bulan menangis, kenapa saya ada di sini? Tidak mudah menaklukkan perasaan itu. Tapi kalau saya tiba-tiba memutuskan cepat keluar dari Brebes lagi, belum selesai Tuhan dengan saya. Ada banyak problema, misalnya, wing itu kurang diam. Jadi sengaja dari tempat ramai dikasih tempat diem. Gak ada siapa-siapa, gak ada teman. Ya ampun, rumah saya itu di Brebes 3.000 meter. Itu aja kantor saya di belakang. Gak dengar kendaraan, gak dengar apapun. Dari suka ngomong, temennya banyak, gak ada siapa-siapa, gak ngomong. Salibnya berat. Itu saya, waduh. Ternyata Tuhan punya maksud begini, supaya saya tambah diam, tambah berpikir tajam, mengelola istirahat saya dengan lebih baik, bla 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 bla. Ternyata 13 tahun sudah saya di Brebes. Dan terlewati itu. Dan maksud targetnya tercapai. Saya lebih bisa atur waktu, lebih seimbang antara pelayanan keluarga, lebih oke di keuangan, lebih bla 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 bla. Maksudnya tercapai. Padang gurun selalu punya maksud untuk merendahkan hatimu. Oke? Jangan cari jalan pintas. Lari dari persoalan. Namanya orang masuk angin, di Bandung kena masuk angin, terus pergi ke Jakarta tetap masuk angin kan? Apa kalau pindah Jakarta masuk anginnya sembuh kan enggak ya? Kemana aja tetap masuk angin, problemanya belum selesai. Jadi menurut saya jangan lari dari persoalan deh, selesaikan saja gitu. Katakan dengan baik, Pak sorry, saya nggak bisa bayar hari ini. Kalau memang Bapak mau tampar saya silahkan, hadapi saja gitu maksudnya. Jangan kucing-kucingan atau jujur saja, akui saja. Atau minta tolong ada mediator atau apa. Persoalan banyak tapi saya kira bisa ada hikmatnya masing-masing. Reaksi benar itu sabar, lakukan sesuai prosedur. Penderitaanmu hari ini itu sering akibat salah prosedur di masa lalu. Betul, kenapa hari ini blow on? Dulu prosedurnya nggak sekolah sih. Ya nggak? Problema hari ini seringkali itu sisa-sisa salah prosedur di masa lalu. Jadi kalau sekarang ikut prosedur, masa depan pasti oke. Ya kan? Betul tidak? Hari ini kenapa di penjara? Lah dulu maling mengambil berkat dengan prosedur salah. Maling ya tentunya dong, sekarang di penjara. Tapi kalau sekarang prosedurnya benar, itu menyiapkan masa akan datang. Ingat baik-baik, jangan mudah lari dari prosedur yang benar. Tunggu sampai kasih karunia datang. Saya selesai, sebentar istirahat, tapi inilah hal kedua nanti. 7 session ke depan adalah bagaimana cara kedua, yaitu merendahkan diri. Tadi Tuhan rendahkan pakai palu tadi, apalagi orang sombong, palunya pasti hajar kita habis. Tapi inilah hal kedua, yaitu kalau tadi direndahkan, sekarang merendahkan hati untuk menghidupi prinsip-prinsip ini. Oke, nah sekarang istirahat dulu. Saya ingin kita berdoa sebentar.